Hari ini sutanya menariknya. Tidak sulit sutanya. Tidak sulit dipahami. Tapi sangat sulit dipraktekkan. Ya. Anda pilih yang mana? Yang mudah dipahami, sulit dipraktekkan, atau sulit dipahami, mudah dipraktekkan ya. Ada juga yang sudah sulit dipahami, sulit pula dipraktekkan. Hari ini sulit ya, tapi sangat berharga. Ya, ada beberapa umat yang saya kepengen sekali mereka mendengar ini, tapi tidak datang orangnya ya. But it's okay ya. Padahal kalau dia hadir hari ini, saya yakin beban hidupnya bisa berkurang 50%. Siapa Bante yang nggak boleh tahu ya? Nggak. Jangan ya. Dibantu diteleponkan. Ya. Nggak tega juga ya. Nggak tega itu seperti ngejudge orang ya. Anda punya kelemahan ini. Ya, bahasa Thainya cok cong itu nunjuk ini. Nunjuk ya. Cok cong, nggak usah dihafal juga, nggak akan terpakai. Ya. Cok cong. Bahasa Thai saya sudah mulai hilang loh. Tapi it's okay. Kalau saya dengar berita, dengar dokumenter, saya masih ngerti. Cuma kalau mau mengekspresikan kita lupa. Ya, mungkin kalau rajin nonton dokumenter, nonton ceramah dhamma 10 hari ya balik semua. Kita mulai ya, kita sudah menunggu 5 menit. Baik, saudara-saudari, hari ini kita baca sutta yang unik, Pottaliya Sutta. Ini cukup banyak loh, 9 halaman kalau tidak keliru. Mari kita mulai ya. Majjhima Nikaya 54, Pottaliya Sutta. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di negeri orang-orang Anguttarapa, di mana terdapat pemukiman bernama Apana. Kemudian pada suatu pagi, Sang Bhagawa merapikan jubah, dan dengan membawa mangkuk dan jubahnya, pergi ke Apana untuk menerima dana makanan. Ketika beliau telah menerima dana makanan di Apana dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan beliau pergi ke suatu hutan untuk melewatkan hari. Setelah memasuki hutan, beliau duduk di bawah sebatang pohon. Pottaliya si perumah tangga sewaktu berjalan-jalan untuk berolahraga, mengenakan pakaian lengkap dengan payung dan sandal, juga pergi ke hutan itu. Dan setelah memasuki hutan, ia mendatangi Sang Bhagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Jadi saudara-saudari, ini 2600 tahun yang lalu ya. Orang kaya juga olahraga ya. Ini orang kaya ini ya, Pottaliya. Lalu mengenakan pakaian lengkap dengan payung dan sandal. Ya, saya pikir sandal di zaman itu juga barang yang mewah ya. Kalau Anda hari ini olahraga, Anda ekonominya seperti Pottaliya misalkan ya, setnya lengkap ya, ya training shirt ya, topi juga mahal, sepatu mahal ya, mahal-mahal loh alat-alat olahraga itu. But it's okay ya, Anda kerja keras ya. Tapi mungkin setelah habis sutta ini nggak beli yang mahal-mahal lagi ya. Nanti Anda lihat ya. Ketika Ramatamah ini berakhir, ia berdiri. Kita harus ini. Ia mendatangi Sang Bhagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ini penting kalau membaca sutta. Ia mendatangi Sang Bhagawa itu Sang Buddha.
dan saling bertukar sapa dengan beliau. Jadi dia tidak anjali, dia tidak namaskara ya, dia hanya say hello saja. Dengan cara yang sopan ya. Ya, say hello itu istilah, maksudnya menyapa. Ketika Ramatama ini berakhir, ia berdiri di satu sisi. Sang Bagawa berkata kepadanya, ada tempat duduk perumah tangga, duduklah jika engkau menginginkan. Ya, ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Potalia berpikir, betapa Gautama memanggilku dengan sebutan perumah tangga. Dan karena marah serta tidak senang, ia berdiam diri. Ya, jadi dia merasa Sang Buddha kurang respect dengan dia ya. Dia tidak mau dianggap perumah tangga. Dia maunya dianggap pabajita, orang yang sudah meninggalkan hidup perumah tangga ya, hidup duniawi. Ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Potalia berpikir, betapa Gautama memanggilku dengan sebutan perumah tangga. Dan karena marah serta tidak senang, ia berdiam diri. Untuk kedua kalinya, Sang Bagawa berkata kepadanya, ada tempat duduk berumah tangga, duduklah jika engkau menginginkan. Dan untuk kedua kalinya, perumah tangga Potalia berpikir, betapa Gautama memanggilku dengan sebutan perumah tangga. Dan karena masih marah serta tidak senang, ia berdiam diri. Untuk ketiga kalinya, Sang Bagawa berkata kepadanya, ada tempat duduk berumah tangga, duduklah jika engkau menginginkan. Dan untuk ketiga kalinya perumah tangga Potalia berpikir, betapa Gautama memanggilku sebagai perumah tangga. Dan dengan marah serta tidak senang, ia berkata kepada Sang Bagawa, Guru Gautama, adalah tidak selayaknya, juga tidak tepat bahwa engkau memanggilku dengan sebutan perumah tangga. Perumah tangga, engkau memiliki aspek-aspek, ciri-ciri dan tanda-tanda seorang perumah tangga. Walaupun demikian Guru Gautama, aku telah meninggalkan semua pekerjaanku dan memotong semua urusanku. Dengan cara bagaimanakah perumah tangga, engkau telah meninggalkan semua pekerjaanmu dan memotong semua urusanmu? Guru Gautama, aku telah menyerahkan seluruh kekayaan, hasil panen, perak dan emas kepada anak-anakku sebagai warisan mereka. Aku tidak menasehati atau menyalahkan mereka sehubungan dengan hal-hal tersebut, melainkan hanya sekadar hidup dari makanan dan pakaian. Demikianlah bagaimana aku telah meninggalkan semua pekerjaanku dan memotong semua urusanku. Perumah tangga, memotong urusan seperti yang engkau gambarkan adalah satu hal, tetapi dalam disiplin yang mulia, memotong urusan adalah berbeda. Ya, saudara-saudari, di sini perumah tangga Potalia menganggap dirinya sudah seperti pertapa, ya. Tapi sebenarnya bukan ya, dia hanya retire ya, dia hanya pensiun saja. Yang menyerahkan harta pekerjaan ke anak itu ya berbeda dengan menjadi seorang petapa. Tapi mari lihat ya bagaimana apa yang terjadi selanjutnya. Apakah memotong urusan seperti dalam disiplin yang mulia, Bante? Baik sekali yang mulia, baik sekali Bante, jika Sang Bagawa sudi mengajarkan dhamma kepadaku, menunjukkan bagaimana memotong urusan seperti dalam disiplin yang mulia. Maka dengarkanlah perumah tangga dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik yang mulia, Potalia si perumah tangga menjawab Sang Bagawa sebagai berikut. Perumah tangga, terdapat 8 hal ini dalam disiplin yang mulia yang menuntun menuju terpotongnya urusan-urusan. Apakah 8 ini? Dengan dukungan perbuatan tidak membunuh makhluk hidup, maka pembunuhan makhluk hidup ditinggalkan. Dengan dukungan perbuatan mengambil hanya apa yang diberikan, maka perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan ditinggalkan.
Dengan dukungan ucapan jujur, maka kebohongan ditinggalkan. Dengan dukungan ucapan tidak memfitnah, maka ucapan fitnah ditinggalkan. Dengan dukungan tanpa merampas dan tanpa keserakahan, maka merampas dan keserakahan ditinggalkan. Dengan dukungan tanpa cacian dan tanpa kedengkian, maka cacian dan kedengkian ditinggalkan. Dengan dukungan tanpa kemarahan dan tanpa kejengkelan, maka kemarahan dan kejengkelan ditinggalkan. Dengan dukungan tanpa kesombongan, maka kesombongan ditinggalkan. Ini adalah 8 hal yang disebutkan secara ringkas tanpa dijelaskan secara terperinci, yang menuntun menuju terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia. Yang mulia, baik sekali jika demi belas kasih Bhagawa sudi menjelaskan kepadaku secara terperinci mengenai 8 hal ini yang menuntun menuju terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia, yang telah disebutkan secara ringkas tanpa dijelaskan secara terperinci. Saudara-saudari, ada 8 hal ya yang Sang Buddha sampaikan ke Potalia. Dan Anda bisa melihat ya bahwa formula atau cara Sang Buddha mengajar itu dari satu sutta ke sutta lainnya itu berbeda-beda. Di sini 8 ini bukan atas sila, juga bukan 5 sila ya. Jadi sutta yang tersebar, ajaran-ajaran Sang Buddha yang banyak versi di dalam sutta-sutta, tersebar di dalam sutta-sutta itu tidak semuanya formulanya sama. Tetapi kita hari ini mempraktekkan 5 sila, 8 sila ya. Itu juga salah satu dari ajaran Sang Buddha di dalam sutta yang dianggap komplit ya, yang dianggap komplit. Kenapa demikian? Karena Sang Buddha itu mengajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Jadi ada kemungkinan yang 8 ini yang masih dilanggar oleh Potalia. Ada kemungkinan ya, walaupun di sini tidak ada penjelasan mengenai hal itu. Lalu yang kedua, ada yang menarik ya, tidak ada hubungannya dengan sutta ini, tapi ingin saya ceritakan ya. Coba lihat paragraf terakhir. Potalia mengungkapkan, baik sekali jika demi belas kasih Bhagawa sudi menjelaskan kepadaku secara terperinci mengenai ke-8 hal ini yang menuntun menuju terpotongnya urusan-urusan. Ya, ini tidak ada hubungan dengan sutta ini. Tapi ketika di Thailand, para pengemis di Thailand itu kalau meminta dana itu bahasanya bagus sekali ya. Anda kalau beneran bisa bahasa Thai, hati Anda akan luluh ya. Tahu bagaimana mereka minta itu dana? Mereka pakai bahasa biasanya bagaimana ya? Pi kap atau tuh kakak gitu ya, panggilnya pi.ขอเมตตาหน่อยได้ครับขอเมตตาหน่อย mohon metanya. Itu loh. Iya, jadi dia mau minta dana. Dia bilang ya minta dana sedikit ya. Mohon saya minta metanya. Ya, ขอเมตตาหน่อย. Nah, untung Anda nggak bisa bahasa Thai. Anda bisa bahasa Thai langsung luluh ya. Ya, tapi ini bercanda ya. Dulu saya punya kebiasaan ya, diajarkan oleh teman saya. Kalau sampai orang meminta, ya berikanlah sedikit, kalaupun kita tidak merasa dia pantas. Maksudnya apa? Ya kalau di Indonesia kadang pengemis itu datang badannya sehat, bugar begitu ya. Ya, tapi kalau memang kita tidak berat ekonomi, kasih sedikit. Ya, sedikit yang bagi kita tidak berat. Tapi kalau Anda melihat memang pantas untuk diberikan, ya mungkin dia cacat ya. Ya, terutama cacat. Kalau dulu saya masih berumah tangga, saya akan kasih cukup besar ya. Kenapa demikian? Saya tidak akan mikir dia itu pengemis beneran atau berprofesi seakan-akan pengemis seperti kata orang ya, nanti pulang rumahnya besar gitu. Saya tidak berpikir itu.
Yang saya tahu, dengan dia cacat seperti itu pun hidupnya sudah kurang daripada orang lain, ya. Tetapi saya tidak tahu keadaan di Amerika. Ya, Anda silahkan bijaksana. Ya. Jadi saya juga tidak memaksa untuk semua keadaan karena setiap negara berbeda-beda. Mungkin di Amerika terlalu banyak yang pura-pura misalkan, yang Anda bisa alihkan ke yayasan kanker, ke wihara, ya, atau yayasan-yayasan yang benar-benar dana itu berguna, ya. Tetapi kalau ada orang yang benar-benar membutuhkan, Sang Buddha mengatakan berdanalah seperti air hujan yang tidak memilih, ya. Kita lanjut saudara-saudari. Maka dengarkanlah perumah tangga dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik yang mulia, Potalia si perumah tangga menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Sebelum sampai ke bagian belakang, ya, ini saya kasih trailer, ya. Sutta ini akan menuju pada 7 perumpamaan dan perumpamaannya bagus-bagus. Ya, ada perumpamaan elang, ada perumpamaan banyak, ya. Ditunggu, ya. Ya, supaya semangat, ya. Baik. Dengan dukungan perbuatan tidak membunuh makhluk-makhluk hidup, maka pembunuhan makhluk-makhluk hidup ditinggalkan. Dengan demikianlah dikatakan. Ini Sang Buddha menjelaskan 8 tadi, ya. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan, di sini seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Aku melatih jalan untuk meninggalkan dan memotong belenggu-belenggu itu yang karenanya aku mungkin membunuh makhluk-makhluk itu. Jika aku membunuh makhluk-makhluk hidup, maka aku akan menyalahkan diri sendiri karena melakukan itu. Para bijaksana setelah menyelidiki akan mencelaku karena melakukan hal itu. Dan ketika hancurnya jasmani setelah kematian karena membunuh makhluk-makhluk hidup, maka alam tujuan yang tidak bahagia akan dapat diharapkan. Tetapi perbuatan membunuh makhluk-makhluk itu sendiri adalah belenggu dan rintangan. Dan sementara noda-noda kekesalan dan demam dapat muncul melalui perbuatan membunuh makhluk-makhluk hidup. Sebaliknya tidak ada noda-noda, kekesalan dan demam bagi seseorang yang menghindari perbuatan membunuh makhluk-makhluk hidup. Demikianlah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan dengan dukungan perbuatan tidak membunuh makhluk-makhluk hidup, maka pembunuhan makhluk-makhluk hidup ditinggalkan. Dengan dukungan perbuatan mengambil hanya apa yang diberikan, maka perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan ditinggalkan. Demikianlah dikatakan. Dengan dukungan ucapan jujur, maka kebohongan ditinggalkan. Demikianlah dikatakan. Ya, ini 3 yang pertama supaya kita hafal, ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, dan berucap jujur, ya. Meninggalkan kebohongan, ya. Membunuh, mencuri, ucapan jujur. Dengan dukungan ucapan tidak memfitnah, maka ucapan fitnah ditinggalkan. Demikianlah dikatakan. Dengan dukungan tanpa merampas dan tanpa keserakahan, maka merampas dan keserakahan ditinggalkan. Demikianlah dikatakan. Dengan dukungan tanpa cacian dan tanpa kedengkian, maka cacian dan kedengkian ditinggalkan. Demikianlah dikatakan. Dengan dukungan tanpa kemarahan dan tanpa kejengkelan, maka kemarahan dan kejengkelan ditinggalkan. Demikianlah dikatakan. Ya, bagian ini agak banyak, ya. Ya, kita tidak harus juga tidak perlu untuk menghafal 100%, ya. Anda bisa baca ini sambil cukup fokus ke bagian mana yang kita masih banyak, ya. Jadi setelah tidak membunuh, tidak mencuri, dan berucap jujur, selanjutnya adalah tidak memfitnah. Nomor 5, tidak merampas dan tanpa keserakahan, ya. Jangan serakah. Nomor 5 itu jangan serakah. Serakah, kalau orang serakah itu ngambil punyanya orang, ya. Kalau Anda tidak ngambil punyanya orang, itu namanya bukan serakah. Itu namanya rejeki. Ya,
Anda ke hutan, kemudian itu buah, wah panen. Lalu itu pohon gak ada yang punya. Anda ambil sebanyak-banyaknya, boleh? Ya boleh-boleh saja, gak ada yang marah. Sebanyak yang Anda bisa ambil, emang Anda bisa ambil seberapa banyak? Oh itu di dalam hutan, mobil juga gak bisa masuk, betul ya? Anda ambil dah, ya Anda ambil. Dan gak ada yang marah. Kalau tidak percaya, pergi itu ke hutan Amazon yang seluas itu. Anda ketemu pohon apa, ambil dah. Ya boleh itu diambil. Ya. Ternyata udah di marking Bang sama orang. Ya, ya mungkin. Ya ada itu nanti perumpamaannya di belakang itu. Ya tapi ini ya kalau melihat sesuatu mau ngambil sebanyak-banyaknya juga keserakahan ya. Tetapi ini yang dimention Sang Buddha ketika apalagi sampai merampas ya. Itu next level ya, keserakahan yang next level ya. Baik. Jadi ada background cerita supaya hafal ya. Kita sudah hafal 5 ini. Tidak membunuh, mencuri, ucapan jujur, tidak memfitnah. Nomor 5, serakah dan merampas ya. 6, 7, 8. 8 mah gampang. 8 pokoknya kesombongan. Dari dulu rumusnya begitu ya. Ingat gak 10 belenggu yang kita belajar? Ya, nomor 8 kesombongan. Jadi kalau nanti saya pulang, ada temannya sombong banget, panggil aja nomor 8 ya. Dia kenapa? Biasa. Nomor 8. Tapi saya pulang dulu ya. Nanti saya dipersalahkan. Habisnya di sini orangnya sedikit ya. Biasa di Indonesia umatnya banyak, nggak ada yang nyalahkan saya. Ya. Ini sedikit nih gampang ketemu saya. Ya. Apa Bante itu maksudnya? Nomor 8 apa? Saya tanya teman-teman, nggak ada yang mau ngasih tahu saya. Katanya tanya Biku Abijato. Nah, ya. Baik, nomor 6 itu dengki ya. Tanpa cacian dan tanpa kedengkian. Ya ini praktek, ini perlu ini ya. Jangan mencaci-caci orang ya. Jangan iri dengki ya. Lalu nomor 7, kemarahan dan kejengkelan. Ini juga tidak gampang ya. Nomor 7 ini PR ini. Baik, sudah hafal 8 ya. Ya, minggu depan keluar ujian ya. Kan pulang saya itu ada UTS-nya itu, UAS, ujian akhir semester ya. Tapi 3 bulan UTS namanya. Kita lanjut ya. Di sini seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Aku melatih jalan untuk meninggalkan dan memotong belenggu-belenggu itu, yang karenanya aku mungkin menjadi sombong. Jika aku menjadi sombong, maka aku akan menyalahkan diri sendiri karena melakukan itu. Para bijaksana setelah menyelidiki akan mencelaku karena melakukan hal itu. Dan ketika hancurnya jasmani setelah kematian karena menjadi sombong, maka alam tujuan yang tidak bahagia akan dapat diharapkan. Tetapi kesombongan itu sendiri adalah belenggu dan rintangan. Dan sementara noda-noda kekesalan dan demam dapat muncul melalui kesombongan. Sebaliknya tidak ada noda-noda, kekesalan, dan demam bagi seseorang yang menghindari kesombongan. Demikianlah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, dengan dukungan tanpa kesombongan, maka kesombongan ditinggalkan. Saudara-saudari, sebenarnya paragraf yang panjang ini itu ada di setiap 8 ini ya. Anda lihat bagian belakang itu diakhiri dengan titik-titik-titik, betul ya? Tapi kalau ditulis semua terlalu panjang. Jadi 8 ini semuanya bisa membawa pada kelahiran ke alam yang tidak baik. Ya, ini semua harus ditinggalkan. Cukup jarang ya Sang Buddha memberikan petunjuk sila kepada seseorang itu diakhiri dengan kesombongan, itu cukup jarang. Kenapa demikian? Karena tadi dimulai kasusnya karena si Potalia itu mau sombong ya. Tidak mau dipanggil perumah tangga. Baik saudara-saudari, lanjut ya.
8 hal ini yang menuntun menuju terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia telah dijelaskan secara terperinci. Tetapi terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia belum tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara. Lihat, Sang Buddha berhenti. Ini khas dari Sang Buddha. Kalau orang tidak bertanya, beliau tidak secara langsung mengajarkan. Ini ilmu juga. Jadi dalam keseharian, Anda berbicara dengan seseorang, saran saya, kalau belum kenal dia, jangan langsung terlalu panjang. Kasih jedah, ya. Lihat dia masih mau dengar kita apa enggak. Ya, kalau kita penasaran, kita boleh tanya. Ya. Jadi kecuali sudah akrab. Ya. Jadi itu ilmu yang berharga, ilmu komunikasi yang berharga, agar kita jadi orang yang menyenangkan. Ingat, ketemu orang baru, kita belum tahu dia sebenarnya mau dengerin kita apa enggak. Ngomong, stop. Ya, nanti lanjutkan. Ya, Anda atur sendiri ya, itu nggak ada pakemnya ya. Tapi saya pernah ketemu seseorang di satu tempat ya. Karena saya terbiasa kalau orang bicara itu saya dengerin. Beneran tidak ada stopnya. Beneran. Yes. Mungkin ada 45 menit loh. Dia nggak ada stopnya. Beneran tidak ada jedahnya. Wow. Nggak bisa potong. Saya sampai kagum. Saya belum pernah ketemu ini. Dan yang dia sampaikan tidak berbobot. Kalau berbobot enggak apa-apa. Yang dia sampaikan itu perihal dirinya. Tapi kalau dia explain something, I'm very happy to hear that gitu. Itu adalah dia mau ceritakan semua kisah hidupnya. Ya, dia sudah umur 50-an. Kalau saya diem mungkin 50-an baru habis ceritanya. 50-an tahun ya. Saya sambil dengerin dia, saya dalam hati, ini belum pernah loh saya ketemu orang seperti ini. Beneran gak ada remnya. Akhirnya saya terpaksa potong. Dan saya sangat jarang memotong pembicaraan orang. Ya, jadi saya nggak boleh juga ngajarkan, jangan potong pembicaraan orang. Jadi nggak berani saya. Ya, karena ada yang mungkin 1 jam belum berhenti. Ya, sangat menarik ya. Jadi ini ilmu, Anda harus nilai seakrab apa. Itu kali pertama dia ketemu saya, aneh banget. Kalau best friend ya silahkan ngobrol 1 jam, namanya best friend kita. Kita memang mau tukar pikiran, betul ya? Nah, ada keakraban. Nah, bahkan kalau best friend kita kadang dia berhenti, kita yang lalu, karena udah seru ceritanya ya. Ini nggak kenal, baru pertama ya. Wah, lalu besok-besoknya kalau saya buka pintu ada bapak itu, saya tutup lagi pintunya. Ya, kalau enggak habis 1 jam ya. Baik, lihat Sang Buddha berhenti dulu. Dan Potalia benar-benar ingin tahu. Lalu Potalia bertanya, Yang mulia, bagaimanakah terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia belum tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara? Baik sekali Yang mulia, jika Bhagawa sudi mengajarkan Dhamma kepadaku, menunjukkan kepadaku bagaimana terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara. Saudara-saudari, kapan Sang Buddha pasti tidak menunggu untuk ditanyakan? Kapan? Kepada murid sendiri, ya, kepada para biku. Malah Sang Buddha yang memberi pertanyaan, ya. Jadi saya pribadi seperti itu. Ya, kalau saya merasa seseorang ini memang datang untuk belajar, saya juga tidak perlu harus menunggu dia bertanya. Ya, tetapi kalau saya masih 50-50, apalagi saya merasa dia sebenarnya tidak datang untuk belajar, ya saya nunggu dia bertanya. Ya, biar pas begitu. Ya. Lanjut ya. Maka dengarkanlah berumah tangga dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik Yang mulia, Potalia si perumah tangga menjawab Sang Bhagawa sebagai berikut.
Perumah tangga. Ini kita masuk perumpamaannya. Ini bagus ini. Perumah tangga. Misalkan seekor anjing yang dikuasai oleh rasa lapar dan lemah sedang menunggu di dekat sebuah toko daging. Kemudian seorang tukang daging terampil atau muridnya akan melemparkan tulang belulang tanpa daging yang berlumuran darah yang dipotong dengan baik dan bersih. Bagaimana menurutmu perumah tangga? Akankah anjing itu terpuaskan lapar dan lemahnya dengan menggerogoti tulang belulang tanpa daging yang berlumuran darah yang dipotong dengan baik dan bersih itu? Tidak, yang mulia. Mengapakah? Karena itu adalah tulang belulang tanpa daging yang berlumuran darah yang dipotong dengan baik dan bersih. Akhirnya anjing itu akan menemui keletihan dan kekecewaan. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Kenikmatan indria telah diumpamakan sebagai tulang belulang oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indria memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menghindari keseimbangan yang membeda-bedakan, berdasarkan pada keberagaman, dan mengembangkan keseimbangan yang menyatu, berdasarkan pada kesatuan, di mana kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Ya, saudara-saudari, yang pertama ya, tadi kita menemukan ini, ia menghindari keseimbangan yang membeda-bedakan berdasarkan pada keberagaman dan mengembangkan keseimbangan yang menyatu. Ada? Ya, keseimbangan yang menyatu itu adalah eka gata, kemanunggalan pikiran, kualitas dari pencapaian jana. Ya, yang dihindari apa? Keseimbangan yang membeda-bedakan. Ya. Apa itu keseimbangan yang membeda-bedakan? Itu adalah keseimbangan yang masih kualitasnya duniawi. Ya. Pikiran kita itu masih muncul, ya, dan pikiran-pikiran itu diistilahkan membeda-bedakan, ada keberagaman. Ya, toh? Kalau pikiran sudah menyatu, maka yang membeda-bedakan, yang beragam-beragam ini akan melemah bahkan lenyap. Ya. Melemah di jana pertama, lenyap di jana kedua. Ya, itu pengetahuan kita mengenai ini, menghindari keseimbangan yang membeda-bedakan. Kemudian, saudara-saudari, nanti kita akan mendengarkan 7 perumpamaan. Dan 7 perumpamaan ini semuanya berhubungan dengan sensual pleasure. Ya. Dan sutta ini sangat unik. Karena Sang Buddha memberikan 7 perumpamaan mengenai sensual pleasure dengan sangat detail. Ya. Jadi dari analogi anjing ini, sensual pleasure itu tidak pernah benar-benar memuaskan kita. Karena kita bisa melihat ya, si anjing itu dapat kenikmatan, tapi very short time ya, hanya dari menjilat darah. Tapi bagaimanapun dia berjuang, sampai sangat lelah letih, dia tidak pernah mendapatkan daging. Ya. Malahan ya, kalau ini kan perumpamaannya, Anda bisa kaitkan dengan pengalaman hidup Anda sendiri. Ya. Biasanya sensual pleasure itu punya karakter ya, the flame of desire will increase more rather than decrease. Ya. Jadi worldly desire itu semakin dikejar semakin besar, tidak pernah memuaskan. Ya. The dog will get tired but get no meat. Ya, nggak dapat apa-apa dia. Mari kita lihat perumpamaan yang kedua. Ya, Anda juga bisa hari ini mendengar perumpamaan-perumpamaan yang directly from the Buddha. Ya, karena Cimei kemarin baca bagian dari commentary. Tapi kadang-kadang yang dari commentary pun itu terinspirasi dari Sang Buddha. Tapi dari pengalaman saya belajar sutta, semua perumpamaan yang directly from the Buddha itu benar-benar sangat bagus. Ya, jadi memang itulah keluar biasaan Sang Buddha. Dibandingkan
yang dari guru-guru lain, bahkan guru-guru modern. Ya, guru-guru modern itu buku-buku yang kita baca not from the sutta, itu hanya opini bikunya. Dia buat perumpamaan-perumpamaan. Saudara-saudari, mari kita baca yang kedua. Menarik sekali ini, saya senang sekali perumpamaan dari Sang Buddha. Sang Bagawa, kenikmatan indria memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menghindari keseimbangan yang membeda-bedakan, berdasarkan pada keberagaman, dan mengembangkan keseimbangan yang menyatu, berdasarkan pada kesatuan, di mana kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Perumah tangga, misalkan seekor burung nasar, seekor burung bangau, seekor burung elang menyambar sepotong daging dan terbang, dan kemudian sekumpulan burung nasar, sekumpulan burung bangau, dan sekumpulan burung elang mengejarnya dan mematuk dan mencakarnya. Bagaimana menurutmu perumah tangga? Jika burung nasar, burung bangau, atau burung elang itu tidak segera melepaskan sepotong daging itu, maka ia tidak mengalami kematian atau penderitaan mematikan karena daging itu. Ya, maksudnya kalau tidak dilepas mereka akan mati ya, karena ini question mark. Jangan lupa ini sastra zaman kuno ya. Ya yang mulia, demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Kenikmatan indria telah diumpamakan sebagai sepotong daging oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indria memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Ya, kalau burung-burung itu saling menggigit daging, tidak ada yang mau mengalah. Semua burung yang saling menggigit itu jatuh semuanya. Betul ya? Jadi mereka harus melepas itu. Saudara-saudari, ya di sini perumpamaan nomor 2 ini seperti kalau kita kaitkan dengan kehidupan duniawi, karena ini cerita sensual pleasure, ini duniawi. Ada sedikit kemiripan dengan seseorang yang berjuang mencari kekayaan. Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak kekhawatirannya. Dan kalau di zaman dulu, bahkan zaman sekarang, semakin kaya dia, semakin banyak bahaya. Di beberapa negara, tidak tahu saat sekarang, harusnya kriminal sudah sangat turun. Ya, salah satunya di Filipina. Meksiko dulu juga sepertinya seperti itu. Orang yang sangat kaya raya, anaknya diculik untuk diminta tebusan. Ya, kita di Indonesia jarang mendengar case itu ada apa enggak ada, kita nggak tahu loh. Ya, tapi kita jarang mendengar. Jadi itu sedikit contoh. Dia punya banyak daging toh, tapi daging itu banyak juga yang mau. Ya, kekayaan itu bisa membawa mara bahaya. Di beberapa tempat orang kaya rumahnya beda sendiri, diincar oleh para perampok. Ya. Jadi punya banyak kekayaan itu tidak serta-merta tidak ada efek sampingnya. Ya, punya banyak kekayaan itu datang dengan efek samping. Begitu ada ketidakstabilan, dia menjadi korban pertama. Dulu akong saya itu punya tanah sangat luas, beneran luas. Tapi ya tanah zaman dulu ya, dia beli murah sekali. Katanya dia beli 750 perak. Uang dulu sangat luas. Ya, sekarang jadi 3 atau 4 jalan loh. Bukan cerita 3-4 ruko, 3-4 jalan ya, tapi tanah zaman dulu. Begitu Jepang masuk, dia bilang tanahmu terlalu banyak, kamu serakah, kena potong tanahnya.
Dari sepetak gede begini, misalkan ya, disisain segini. Ya, sudah dijual juga, sudah dibagi harta. Tapi itu pun ya cukup besar tanahnya ya, tapi itu dulu segini. Nah, ibaratnya. Nah, dipotong kasih segini aja. Ini diambil semua. Ya. Ya, demikianlah. Daging itu banyak yang mau ya. Kalau di Amerika sih kasus-kasus ini mungkin tidak Anda hadapi ya. Yang Anda hadapi adalah semakin banyak penghasilan, pajak semakin banyak. Siap-siap aja. Betul ya? Sampai ada yang males berpenghasilan besar. Pajaknya semakin besar ya. Ya, gini ya, the more money you have, the more worries you have. The richer you are, the more attractive your meat. Ya. Ya, somebody might kidnap your children or even kill your children. Saya ada real story. Satu ketika saya diundang ke Kuala Lumpur, New Kuala Lumpur, Wisdom Park. Tempatnya bagus sekali. Ya, semoga one day mau ke sana lagi karena pohon-pohonnya sangat beragam. Ya, yang nanam pohonnya itu PhD bagian botanical or something. Jadi saya pengen tahu ya beberapa tahun kemudian jadi seperti apa pohon-pohonnya. Ya, Wisdom Park namanya. Ya, siapa yang nanti berkunjung ke Asia Tenggara bisa dicek Wisdom Park. Mana tahu mereka ada event yang Anda bisa datang. Jadi waktu itu salah satu pengurusnya cerita, mereka pernah mengundang Bante Siripanyo. Siapa itu Bante Siripanyo? Beliau adalah anak dari orang nomor 2 terkaya di Asia Tenggara. Atau ya Asia Tenggara. Orang nomor 2 terkaya di Asia Tenggara. Dulu saya cek dia orang nomor 80-an di seluruh dunia. Terkaya di Malaysia. Ya, dia punya beberapa bisnis. Salah satunya seluler, itu kayak di Indonesia Telkomsel gitu ya, XL ya, dia punya salah satu. Lupa namanya apa. Dia punya putra satu-satunya, ada anak perempuan 1, putra 1, putranya menjadi biku. Ya, disuruh pulang juga tidak mau pulang. Sekarang sudah Mahatera. Ya. Jadi anaknya diundang ke Wisdom Park di Malaysia. Anda tahu? Pengurus itu beberapa orang tidak tidur demi jagain bikunya. Takut diculik. Ya, tapi saya mikir ya, mereka jaga sampai tengah malam. Saya mikir ya, kalau penjahat itu datang, beneran mau culik Bante Siripanyo, itu anak-anak muda gimana mau defense? Ya toh? Kalau sampai orang-orang, paling mereka cuma bisa teriak. Ya, nothing they can do ya. Tapi ya mereka punya effort ya, dan itu karma baik ya. Jagain bantenya. Takut diculik. Mereka yang undang, mereka yang ketakutan, mereka yang was-was sendiri. Ya kalau gitu ngapain ngundang ya? Ketakutan sendiri, jaganya susah. Iya. Jadi Anda jangan berpikir ingin cari biku yang seperti Pangeran Siddhartha di zaman ini. Yaitu Bante Siripanyo. Coba Anda undang, Anda harus jaga ini. Dan beliau itu di wiharanya, umat datang itu beliau tidak mau nemuin biasanya. Beliau tidak mau nemuin. Sangat sulit untuk menemui beliau. Request pun beliau tidak mau. Jadi ada satu umat dari Bali. Baik, awalnya dia datang request ingin ketemu Bante Siripanyo. Tapi diberitahu ke Bantenya bilang belum bisa menemui. Lalu ibu itu meditasi rajin selama seminggu. Bantenya panggil ibu itu sendiri. Ya, karena melihat kesungguhannya. Ya. Jadi kalau Anda request apa ke Bante senior ya, bukan saya ya. Bante Panyawaro, Bante Utamo misalnya. Kok saya nggak dikasih? Dia kok boleh, saya kok enggak? Ya, kita tidak tahu. Ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan bantenya.
Apakah ketulusannya, apakah dia pernah membantu wihara atau apa. Bagaimanapun kan bikku itu juga mempraktikkan katanyu kata wedi. Katanyu kata wedi itu membalas budi baik orang lain, ya. Jadi bikku juga mengerti katanyu kata wedi. Jadi dia kok boleh, saya nggak boleh, ya jangan begitu. Ya, Anda boleh berpikir gimana biar boleh. Nah itu very good mindset ya, positive thinking. Dia bisa loh, gimana ya supaya bisa? Ya itu baru cara pikir yang benar, bukan dia bisa, saya kok nggak bisa. Nah itu tadi nomor 7, kejengkelan ya. Nomor 7 ya, kejengkelan. Nah, Anda boleh membanding-bandingkan, itu boleh ya untuk case ini. Tapi positive thinking, dia bisa loh. Berarti saya mungkin bisa ketemu caranya supaya bisa. Ya, itu lebih positif ya. Ya. Bukan Bikku Abijato ya, itu contohnya ya. Bante senior ya. Ya, kalau kita setiap hari ketemu, Anda mau ketemu saya datang siang jam 11 ya ketemu ya. Baik saudara-saudari, kita lanjut. Baru nomor 2 ya. Minum dulu ya. Belajar sutta jangan buru-buru ya, sambil mengembangkan kesabaran. Belajar sutta itu benar-benar mengembangkan kesabaran. Nah lanjut, perumah tangga. Sekarang dia dipanggil perumah tangga, dia nggak marah lagi. Ya dipanggil berulang-ulang, dia pasrah saja dia. Potalia ini ya, Potalia. Jangan nanti temennya ada yang sombong dipanggil Potalia, jangan ya. Tapi bagus juga loh namanya, ya Potalia. Perumah tangga, misalkan seseorang membawa obor rumput menyala dan pergi melawan arah angin. Bagaimana menurutmu perumah tangga jika orang itu tidak segera melepaskan obor rumput menyala itu? Apakah ia tidak terbakar di tangannya atau di lengannya atau bagian tubuh lainnya sehingga ia dapat mengalami kematian atau penderitaan mematikan karena obor rumput menyala itu? Ya yang mulia. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Kenikmatan indria telah diumpamakan sebagai obor rumput oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indria memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Saudara-saudari, ini ingat ya, nomor 3 ini, yaitu grass torch ya, obor dari rumput. Apa sensual pleasure yang seperti grass torch ini? Membakar diri kita sendiri. Nomor 3 ya, nomor 3. Yaitu apa? Sila nomor 3 ya. Ya. Jadi adultery, bahasa Inggrisnya adultery ya. Yaitu cheating with someone, wife or husband ya. Wife or husband, bahasa Indonesianya berzinah. Itu benar-benar seperti mengambil obor rumput berlari melawan arus angin. Anda membakar seluruh tubuh. Kenapa? Tidak jarang kalau di real life situation, karena perselingkuhan itu sampai-sampai ada yang mati ya. Ya. Ada yang istrinya marah, suaminya marah. Ya, kemudian jatuh korban. Kalau tidak jatuh korban pun, itu sangat menyakitkan hati pasangannya. Ya, itu karma buruk yang berat. Ya, bisa jatuh ke alam rendah. Jadi saudara-saudari, hati-hati ya, sensual pleasure itu bisa seperti mengambil
grass torch ini berlari melawan arah angin. Ya, semoga satu hari kalau ada rintangan-rintangan diingat yang nomor 3 ini. Ya. Kita lanjut nomor 4. Berumah tangga, misalkan terdapat sebuah lubang bara api sedalam tinggi seorang manusia penuh dengan bara api menyala tanpa api atau asap. Kemudian seseorang datang menginginkan kehidupan, tidak menginginkan kematian, yang menginginkan kenikmatan dan menghindari kesakitan. Dan menangkapnya pada kedua lengannya. Ya, dan 2 orang kuat menangkapnya pada kedua lengannya dan menariknya ke arah lubang bara api tersebut. Bagaimana menurutmu berumah tangga? Apakah orang itu akan mengeliatkan tubuhnya ke sana ke sini? Ya, ini orang yang tidak mau mati dan juga tidak mau menyiksa diri. Tapi ditarik oleh orang kuat, dimasukkan ke dalam lubang bara ya. Ya yang mulia, mengapakah? Karena orang itu mengetahui bahwa jika ia jatuh ke dalam lubang bara api itu, maka ia akan mengalami kematian atau penderitaan mematikan karenanya. Demikian pula berumah tangga, seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Kenikmatan indria telah diumpamakan sebagai lubang bara api oleh sang bagawa. Kenikmatan indria memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Berumah tangga, ya ini charcoal pit ya, charcoal pit. Jadi sensual pleasure is a charcoal pit. Ya, lebih kurang sama dengan grass torch tadi ya. Jadi pokoknya sensual pleasure itu ada bahaya besarnya. Tetapi saudara-saudari, saya paham ya, sutta ini bukan untuk perumah tangga biasa. Sutta ini untuk perumah tangga yang dia ingin transisi menjadi seorang pertapa. Betul ya? Dia kan ngaku sebagai pabajita. Ya, jadi Sang Buddha ajarkan dia, pabajita harusnya seperti ini. Ya. Ya tidak bisa dipungkiri kalau perumah tangga itu masih involved dengan sensual pleasure ya. Tetapi dengan mempelajari ini nanti Anda akan tetap tahu bahwa sensual pleasure itu sumber penderitaan dalam berbagai case ya. Jadi pada beberapa case Anda keluarkan apa yang sudah Anda pelajari ini. Untuk di Amerika, belajar berdamai dengan keadaan. Lalu, bagaimana caranya Bante? Nggak bisa, saya sudah berat sekali. Salah satu caranya adalah mensyukuri apa yang ada. Anda pergi ke Alabama sana. Lihat museum perbudakan. Orangnya, telinganya ditusuk, digantung, lynching namanya. Ya. Ada yang direndam di air sampai mati, ada yang dibakar hidup-hidup. Saya baca itu post itu, headline koran zaman dulu, mengerikan sekali. Kuliti dia hidup-hidup, mengerikan sekali, beneran. Nazi, peperangan Nazi, orang dimasukkan ke concentration camp. Very difficult life. Ada satu buku sangat bagus. Siapapun Anda, kalau banyak penderitaan, baca buku ini. Wajib. Judulnya Man Search for Meaning. Ya, Man Search for Meaning. Kalau saya tidak keliru itu judulnya. Kalau saya keliru nanti kita cari lagi. Tapi ceritanya adalah mengenai concentration camp.
orang yang bertahan di concentration camp. Ya. Tidak ada makanan, di dalamnya sangat dingin, kadang tidak dapat pakaian. Setiap hari berlomba untuk hanya mendapatkan sepotong makanan. Setiap hari melihat orang mati, kerja sangat keras, disuruh kerja tambang. Very difficult life. Extremely difficult life. Anda masih punya keluarga di sini. Ya, punya anak, punya istri, punya sahabat. Tidak seburuk slavery. Ya, tidak seburuk concentration camp. Ini trik supaya kita bersyukur, ya. Jadi ini bukan menyepelekan penderitaan bagi orang-orang yang mengalami ini, bukan. Tapi yang saya ajarkan itu adalah trik bagaimana kita berpikir dengan cara seperti ini, kita jadi lebih relief, ya. I have a good life here. Mau ke Central Park, ini dekat Fall, tinggal naik subway, ya toh? You have a good life. Mau olahraga, di sini banyak park. Anda tidak disiksa, Anda tidak ini. Salah satu defense yang juga harus Anda kembangkan adalah jangan sering menderita karena opini orang lain, ya. People will always judge you from all direction. You have to understand itu adalah normalnya kehidupan. Belajar untuk tidak menderita atas opini orang lain itu juga PR, ya. Jadi damai itu banyak sekali PR. Anda kerjakan, hidup semakin bahagia, ya. Jangan terlalu khawatir ketika Anda tidak kelihatan maksimal. Ya, sometimes we look bad gitu. Look bad, kelihatan buruk, ya. It's okay, ya. Anda sudah lihat kalau orang kelihatan terlalu kaya, dia juga jadi target perampokan, ya. Look bad itu misalkan look poor, ya, misalkan seperti itu. Look poor itu tidak selalu bad. Safety, ya. Saya pernah ketemu seseorang, mau cerita orangnya, takut orangnya dengar juga, ya. Tapi nggak apa-apa, kita samarkan saja. Orang ini punya profesi yang kalau saya ngomong profesinya apa, Anda langsung tahu dia orang punya banyak uang, ya. Anda pikirkanlah degree apa yang pasti banyak uang gitu, ya. Tapi dia kemana-mana itu pakaiannya beneran sederhana banget, nggak kelihatan orang kaya. Tapi kenapa? Karena dia wanita dan dia suka traveling. Dan kalau dia traveling alone di Indonesia. Ternyata saya baru sadar itu adalah defense dia, betul, ya? Kalau dia kelihatan mewah banget, ya bikin repot sendiri. Ya, dia kelihatan sangat-sangat sederhana. Dan di Indonesia itu tidak normal. Kalau di Amerika normal-normal aja, orang mau penampilan seperti apa. Di Indonesia jarang, ya, orang beneran-beneran punya uang tapi kelihatan tidak punya uang itu jarang, ya. Ada biasanya sudah agak tua karena mereka melewati masa sulit di zaman dulu. Tapi yang masih seumuran saya jarang, ya. At least kelihatan bagus, ya. Baik, kita masuk yang kelima. Mimpi. Mimpi, ya. Perumah tangga. Misalkan seseorang bermimpi tentang taman-taman yang indah, hutan-hutan yang indah, padang rumput yang indah, dan danau yang indah. Dan ketika terjaga, ia tidak melihat apa-apa. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Kenikmatan indria telah diumpamakan sebagai mimpi oleh sang bagawa. Kenikmatan indria memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan. Sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Ya, saudara-saudari,
Perumpamaan nomor 6 ini seperti mimpi, dan kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda bisa melihat seringnya keinginan-keinginan yang berhubungan dengan sensual pleasures itu seperti mimpi. Salah satunya adalah misalkan Anda bermimpi mau ke tempat A, ke tempat B, mau makan makanan A, mau makan makanan B, ya. Mau ketemu si A, mau ketemu si B. Kadang Anda sudah bayangkan, ya. Tapi pada saat hari H ternyata tidak sebahagia seperti yang Anda bayangkan. Ya. Ya, kenapa? Karena sensual pleasure itu seperti mimpi, ya. Seperti mimpi. Ya, ini idiom, ya, ini idiom. Lalu jadi sensual pleasure itu tidak selalu seperti yang Anda bayangkan. Ya, yang Anda bayangkan itu hanya mimpi-mimpi belaka. Gawatnya adalah sensual pleasure itu menguap. Apa maksudnya menguap? Kegiatan yang sama itu kebahagiaannya menurun dari waktu ke waktu. Ya. Jadi semua kenikmatan indera itu menguap, evaporate, ya. Ya, jadi the happiness on sensual pleasures itu evaporate from time to time. It get decreasing. Itulah yang membuat masalah selanjutnya, kenikmatan indria itu tidak memuaskan. Saking tidak memuaskannya malah membawa mara bahaya. Diumpamakan seperti lepra, kusta. Ya, di sutta yang lain Sang Buddha mengibaratkannya sebagai kusta. Saudara-saudari, Anda mungkin masih pernah lihat orang yang kena kusta, karena saya pun masih pernah lihat, ya. Jadi sekarang di Indonesia sepertinya sudah punah loh itu lepra. Sepertinya punah. Nanti kita bisa cek, ya, karena itu adalah penyakit yang difokuskan oleh pemerintah. Ya. Sekarang Bill Gates punya cita-cita mau bikin malaria punah. Ya, he tried his best, ya. Ya, tapi di India lepra masih ada. Dan sangat mengerikan kalau kena lepra itu. Leprosy, ya bahasa Inggrisnya. Anda tahu saudara-saudari, kalau orang kena lepra itu kan tangannya gatal, ya. Bagian badannya gatal. Gatal sekali, sangat gatal. Jadi dia akan garuk sampai berdarah-darah. Dan gak merasa sakit karena gatal. Malah nikmat banget. Berdarah-darah itu nikmat sekali. Setelah berdarah-darah, darahnya tidak berhenti, harus bagaimana? Pakai arang panas itu, digosongin gitu, dimatengin, dan dia nggak sakit. Ya, dia merasa nyaman dibegitukan, tapi dagingnya habis, betul? Tangan itu bisa habis pelan-pelan, Itu diibaratkan sensual pleasure seperti itu. Sensual pleasure itu nikmat, tetapi bisa mematikan diri kita, ya. Ada orang yang seumur hidupnya tidak hidup untuk kebajikan, tidak berbuat kebajikan bahkan kepada orang tua sendiri, tidak berbuat kebajikan bahkan kepada istri, suami, anak sendiri, apalagi saudara-saudara. Dia hanya menikmati sensual pleasures his whole life atau her whole life. Apa yang terjadi? Habis kama baiknya. Habis, itu kayak ngabisin tangan itu. Ya. Jadi seumur hidup dia menikmati sensual pleasures, tidak pernah menanam kebaikan di kehidupan ini, habis. Setelah habis, jatuh ke alam rendah. Ya. Oleh karena itu orang yang bijaksana setelah mendapatkan kama baik yang berbuah, tanam kembali kama baik tersebut. Bagaimana cara menanamnya? Dana, sila, samadhi, panya. Dan dari 4 ini, bahkan yang paling tinggi itu adalah sila, bahkan yang paling tinggi itu adalah samadhi dan panya. Tapi keempat-empatnya tinggi, ya. Hanya saya menyebut ini supaya Anda tidak mention berdana saja. Ya.
Karena kalau saya mengatakan tanam kembali kebajikan, konsep pertama yang Anda pikirkan itu pasti hanyalah berdana. Ya, tapi Anda jangan lupa rawat sila dengan baik. Anda jangan lupa kembangkan samadhi. Gimana Bante? Kurangi kemarahan. Kurangi kemarahan itu kebajikan yang sangat besar ya. Jangan main-main, itu kebajikan sangat besar. Kurangi keserakahan. Kurangi ego dan kesombongan. Jangan merendahkan orang lain. Kesombongan itu bahasa Indonesianya ada dua. Satu, merendahkan orang lain. Dua, membanggakan diri sendiri. Ya. Dan yang dari dua itu, yang kama buruknya sangat berat itu adalah yang merendahkan orang lain. Karena Anda secara langsung menyakiti orang lain. Ya. Membanggakan diri sendiri itu dikurangi setahap demi setahap. Ya, tapi sulitlah kalau umat berumah tangga tidak membanggakan diri sendiri. Sulit ya. Anaknya juara 1 masa nggak cerita ke orang? Ya toh, pasti cerita ya. Ya, lalu prestasi-prestasi ya, karena saya dari Medan, saya tidak alergi dengan hal itu. Saya senang kalau orang menceritakan prestasinya. It's okay for me. Very good bahkan. Karena itu bisa jadi motivasi untuk orang yang positive thinking. Ya. Jadi kalau teman Anda membanggakan dirinya dengan cara yang baik, bukan untuk merendahkan orang lain, appreciate itu, it's okay. Ya, karena ego itu akan lenyap ketika seseorang mencapai arahat. Itu nomor 8 itu ego ya. Tapi kita juga tetap harus berlatih. Jangan mengambil itu sebagai dalil ya. Kata Bante, bangga-bangga sedikit biokin gitu ya. Ya, jangan ya. Kita jangan sampai membuat orang ilfeel ya. Terlalu membanggakan diri sampai orang jadi ilfeel. It's okay lah kalau berumah tangga Anda cerita sedikit achievement Anda. It's very okay menurut saya. Asal tidak kebanyakan. Tapi kalau Anda sudah mau seperti Potalia ini, mau mulai jadi pertapa, ya Anda harus tidak merendahkan orang lain dan meninggikan diri sendiri ya. Tadi kita cerita lepra ya. Dana samadhi, dana sila samadhi panya. Selanjutnya, apalagi berbuat kebajikan dalam kehidupan ini. Tadi kita sudah cerita samadhi. Samadhi itu ketenangan, menenangkan kemarahan, menenangkan kegelisahan, menenangkan ego, menenangkan kesombongan ya, kejengkelan ya, segala macam yang ada di sini. Panya Bante, belajar dhamma dengan baik. Nah ini tanam kebajikan. Ini tanam kebajikan bagi saya dan Anda. Ya, jadi Sang Buddha mengatakan berdana dhamma adalah kebajikan yang tertinggi. Ya, hari ini saya mempraktekkannya. Anda mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma adalah berkah utama, kebajikan yang besar. Jadi hidup Anda tidak sia-sia. Ya, Anda datang untuk belajar dhamma. Itu cerita lepra ya. Kita lanjut saudara-saudari. Oh ternyata mimpi itu just nomor 5. Nomor 6 pinjam barang ya. Ya. Yang masih ada pinjam uang cepat bayar ya. Perumah tangga. Misalkan seseorang meminjam barang-barang, sebuah kereta indah dan anting-anting permata yang bagus. Dan dengan barang-barang pinjaman itu ia pergi ke pasar. Kemudian orang-orang ketika melihatnya akan berkata, "Tuan-tuan, itu ada orang kaya." Itu adalah bagaimana orang kaya menikmati kekayaannya. Kemudian pemilik barang-barang itu ketika melihatnya akan mengambil kembali barang-barang itu. Bagaimana menurutmu perumah tangga? Cukupkah hal itu untuk membuat orang itu bersedih? Ya, yang mulia. Mengapakah? Karena pemilik barang-barang itu mengambil kembali barang-barang miliknya. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Kenikmatan indria telah diumpamakan sebagai barang-barang pinjaman oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indria memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan. Sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar,
kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Ya, Sang Buddha mengibaratkan sensual pleasure itu sebagai barang pinjaman ya. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan ya, sensual pleasure itu kenikmatan yang sebentar ya. Ya. Jadi kalau datang dengan resiko-resiko yang tidak sepadan, ya kita melakukannya itu disebut tidak bijaksana. Ya. Mabuk itu, menikmati mabuk dengan kawan-kawan. Ya fun sih, fun ya. Nggak tahu, saya belum pernah mabuk seumur hidup. Beneran, nggak pernah mabuk saya. Katanya sih fun ya. Wah gitu ya. Wah, saya nggak bisa coba juga walaupun dikasih tahu. Ya, ya, nggak ada di sini alkohol di wihara, nggak ada. Ya, gimana kalau saya mau mabuk? Apa? Sanitizer. Saya ada loh di Mendut yang food grade. Wah, kalau saya minum yang tadi kasih ide itu kayaknya karma buruk juga. Kenapa, Ci? Kidding ya, enggak. Tenang, saya juga kidding. Saya tidak akan minum itu alkohol food grade, nggak akan minum saya. Karena ada orang yang minum alkohol tidak jelas, mata bisa buta loh. Ya, yang oplosan. Real story ya. Jadi walaupun itu food grade saya tidak akan minum ya, don't worry ya. I'm not that stupid ya. Saya sudah kasih ini 8 perumpamaan, tiba-tiba buta saya. Nah ini. Nah itulah kena perumpamaan sendiri. Saya datang ke New York nanti Anda bilang, nah itu Bante ya, itu mimpi lah itu, mimpi. Apalagi tadi kereta pinjaman, nah apa itu keluar semua, obor. Bante main obor itu, nah kan apinya kena ke mata ya. Ya baik. Jadi kenikmatan indera itu diibaratkan barang pinjaman, you enjoy it for a short while and then it will taken away ya, it will taken away. It will taken away from you. Ya, dan semakin banyak sensual pleasures yang tidak berguna ya, yang Anda nikmati, seperti saya katakan tadi, kebajikan itu berkurang sia-sia ya. Dan kehidupan itu anicca ya. Dan kita terperangkap dalam samsara. Senang tidak menjamin kelak Anda akan senang terus-menerus. Dan ini adalah real fact ya. Anda bisa lihat berbagai macam contoh kehidupan di kehidupan nyata. Orang yang punya kuasa, punya harta, punya company, bisa saja di akhir hidupnya benar-benar nggak punya apa-apa ya. Dan ini tidak perlu tunggu kehidupan selanjutnya pun kita bisa melihat. Lanjut saudara-saudari, nomor 7. Berumah tangga. Misalkan terdapat sebuah hutan lebat tidak jauh dari sebuah desa atau pemukiman. Di dalamnya terdapat sebatang pohon yang penuh buah-buahan, tetapi tidak ada buah yang jatuh ke tanah. Kemudian seseorang datang memerlukan buah, mencari buah, mengembara mencari buah. Dan ia memasuki hutan dan melihat pohon itu yang penuh buah-buahan. Kemudian ia berpikir, pohon ini penuh dengan buah, tetapi tidak ada buah yang jatuh ke tanah. Aku tahu cara memanjat pohon. Aku akan memanjat pohon ini, memakan buah sebanyak yang kuinginkan, dan memenuhi tasku. Dan ia melakukan hal itu. Kemudian seorang lainnya datang memerlukan buah, mencari buah, mengembara mencari buah. Dan dengan membawa kapak tajam, ia memasuki hutan dan melihat pohon itu yang penuh buah-buahan. Kemudian ia berpikir, pohon ini penuh dengan buah, tetapi tidak ada buah yang jatuh ke tanah. Aku tidak tahu cara memanjat pohon. Aku akan menebang pohon ini
di akarnya, memakan buah sebanyak yang kuinginkan, dan memenuhi tasku. Dan ia melakukan hal itu. Bagaimana menurutmu berumah tangga? Jika orang pertama yang telah memanjat pohon itu tidak segera turun ketika pohon itu tumbang, apakah tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya akan patah, sehingga ia dapat mengalami kematian atau penderitaan mematikan? Ya, yang mulia. Demikian pula berumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Kenikmatan indria telah diumpamakan sebagai buah-buahan di atas pohon oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indria memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan. Sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menghindari keseimbangan yang membeda-bedakan, berdasarkan pada keberagaman, dan mengembangkan keseimbangan yang menyatu berdasarkan pada kesatuan, di mana kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Saudara-saudari, inilah perumpamaan ketujuh, ya. Perumpamaan nomor 7 ini sedikit mirip dengan perumpamaan nomor 2 ya, mengenai daging yang direbut sama burung. Dalam kehidupan ini, semua orang ingin mencari kebahagiaan. Kadang, orang itu tidak ingin mencelakai kita. Tapi dalam rangka dia mendapatkan kebahagiaan, kita menjadi korban, ya. Anda sudah di atas pohon, pohonnya terlalu tinggi, dia tidak tahu. Lalu dia tebang pohon itu. Anda jatuh bersama pohon itu, ya. Dan bisa mati, bisa patah tangan, patah kaki. Hidup kadang seperti itu. Anda bisa berada di posisi orang sedang berkompetisi untuk naik jabatan. Dan Anda terperangkap dalam politik korporat. Anda tidak ingin involve actually, tapi nggak bisa. Ya, Anda bisa saja tergerus. Ya, Anda buka toko, Anda sudah taruh modal begitu banyak. Tiba-tiba ada orang buka toko di dekat tempat Anda. Apakah dia salah? Tidak salah, itu tempat umum. Dia boleh jualan juga. Tapi dengan dia buka di sana, ternyata barang dia lebih murah atau lebih bagus atau lebih hoki atau lokasi lebih bagus, ya. Dia lebih rame. Dan Anda tidak tutup kos. Karyawan sudah terlalu banyak. Itu Anda jatuh dari pohon itu. Betul ya? Kaki tangan patah. Tapi bagaimana? Dunia memang seperti itu sometimes. Apa solusinya, Bante? Jangan datang ke dunia ini lagi. Cepat-cepat capai nibbana. Itu solusinya ya. Belum bisa, Bante? Ya hadapi pelan-pelan ya. Kalau ada yang mau potong pohonnya, Anda cepat-cepat turun ya. Ini kan kalau nggak sempat turun. ya. Apa? Oh, panjang. Loncat pohon lain ya. Ya. Betul. Ya. Belajar dhamma. Nah, itu solusinya ya, belajar dhamma. Jadi lebih bisa menghadapi kehidupan yang berat ini. Lanjut saudara-saudari. Berdasarkan pada perhatian tertinggi yang sama itu, yang murni karena keseimbangan, ini pencapaian jannah ya. Kita sudah belajar dulu, jadi saya tidak mention terlalu banyak ya. Siswa mulia ini mengingat banyak kehidupan, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran. Demikianlah dengan aspek-aspek dan ciri-cirinya, ia mengingat banyak kehidupan lampau. Jadi ini seperti Baya Berawasuta yang dulu kita pelajari. Jadi Sang Buddha juga meminta ya murid-muridnya mengikuti instruksi yang sama, mencapai jana, kemudian ini melihat kehidupan lampau ya. Berdasarkan pada perhatian tertinggi yang sama itu, yang murni karena keseimbangan, dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, siswa mulia ini melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali. Anda lihat siswa mulia ya. Jadi inilah anjuran untuk para siswanya. Hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin.
Demikianlah ia memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai perbuatan mereka. Berdasarkan pada perhatian tertinggi yang sama itu, yang murni karena keseimbangan. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan ya, di sini adalah samatha dan vipassana ya. Dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung, siswa mulia ini di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan. Itu kebebasan pikiran adalah samatha, kebebasan melalui kebijaksanaan adalah hasil dari vipassana. Jadi kita bisa melihat di dalam sutta-sutta, samatha dan vipassana itu selalu dikembangkan bersamaan, selalu hadir kedua-duanya dalam guna melenyapkan asawa. Karena sebentar lagi kita menuju asawa. Dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan yang tanpa asawa, yang melalui hancurnya asawa-asawa. Ya, noda itu asawa. Jadi ya, ini salah satu sutta memberi petunjuk. Samatha dan vipassana kedua-duanya sangat penting ya. Samatha itu adalah jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Vipassana itu adalah segala bentuk kebijaksanaan dari tahap awal sampai tahap akhir ya. Belajar dhamma itu juga vipassana karena itu adalah mengembangkan kebijaksanaan, memahami 4 kebenaran mulia, memahami anicca dukkha anatta itu adalah kebijaksanaan. Segala pengalaman samadhi adalah kebijaksanaan. Lalu dalam tahap ini menembus melalui diri sendiri dengan pengetahuan langsung ya, melihat kehidupan lampau, melihat korelasi antar kehidupan, itu semua adalah vipassana. Samatha adalah bagian ketenangan untuk melenyapkan kemarahan dan sensual pleasure, hasrat ragawi. Dan semua pengalaman yang dibutuhkan, pengetahuan yang dibutuhkan adalah bagian dari vipassana. Memang penjelasan saya ini sedikit tinggi karena ini berhubungan dengan pelajaran kita kemarin, Baya Bhairawa Sutta. Ya, jadi yang sudah ikut pelajaran itu, saya pikir masih paham apa yang saya sampaikan. Lanjut ya. Pada titik ini, umat Wipada terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia telah tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara. Bagaimana menurutmu berumah tangga? Apakah engkau melihat dalam dirimu ada terpotongnya urusan-urusan seperti terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia yang telah tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara? Yang mulia, siapakah aku yang memiliki terpotongnya urusan-urusan sepenuhnya dan dalam segala cara seperti dalam disiplin yang mulia? Aku sungguh masih jauh, yang mulia, dari terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia yang tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara itu. Karena, yang mulia, walaupun para pengembara dari sekte lain bukan keturunan murni, namun kami membayangkan mereka adalah keturunan murni. Walaupun mereka bukan keturunan murni, namun kami memberi mereka makanan-makanan keturunan murni. Walaupun mereka bukan keturunan murni, namun kami menempatkan mereka pada tempat keturunan murni. Tetapi walaupun para bikku adalah keturunan murni, namun kami membayangkan mereka bahwa mereka adalah bukan keturunan murni. Walaupun mereka keturunan murni, namun kami memberi mereka makanan bukan keturunan murni. Walaupun mereka keturunan murni, namun kami menempatkan mereka pada tempat bukan keturunan murni. Tetapi sekarang, yang mulia, karena para pengembara dari sekte lain adalah bukan keturunan murni, maka kami harus memahami bahwa mereka bukan keturunan murni. Karena mereka bukan keturunan murni, maka kami seharusnya memberi mereka makanan bukan keturunan murni. Karena mereka bukan keturunan murni, maka kami seharusnya menempatkan mereka pada tempat bukan keturunan murni. Tetapi karena para bikku adalah keturunan murni, maka kami harus memahami bahwa mereka adalah keturunan murni. Karena mereka keturunan murni, maka kami seharusnya memberi mereka makanan keturunan murni. Karena mereka keturunan murni, maka kami seharusnya menempatkan mereka pada tempat keturunan murni.
Yang mulia Sang Bagawa telah menginspirasi diriku akan cinta kasih kepada para petapa, keyakinan di dalam para petapa, penghormatan kepada para petapa. Ya saudara-saudari, ini maksud dia adalah keturunan murni itu adalah istilah untuk para Brahmana ya, yang dari kelahiran itu murni dari kasta yang sama. Ayah Brahmana, ibu Brahmana, anaknya itu Brahmana murni secara kasta. Dan itu sangat dihormati di zaman Sang Buddha. Tapi di sini Potalia jadi belajar bahwa yang dianggap pertapa itu bukan karena kelahirannya murni, tetapi karena telah berusaha, telah melenyapkan 8 hal tadi ya, nomor 1 sampai 8. Tidak membunuh, tidak mencuri ya, ucapan jujur, tidak fitnah, tidak serakah dan merampas ya. Kemudian nomor 8 itu tidak sombong, nomor 7 itu tidak marah dan jengkel, nomor 6 tidak dengki, betul? Merampas. Nomor 5 apa? Ya, nomor 6 tanpa kedengkian ya. Itu cara saya menghafal 1 2 3 4 5 8 6 8 7 6 ya. Walaupun terbalik-balik yang penting ujian dapat 100 ya. Ya. Saya kalau serius belajar biasa ujian 100 ya. Nah, tadi katanya jangan membanggakan diri. Ya. Kok Ari dukung saya lagi ya? Makin sombong ya. Iya. Aduh, pengen membanggakan diri tapi cancel dah ya. Ya, ini cerita lucu-lucu ya. Waktu di Thailand saya ujian Naktam. Belajar setengah mati 8 bulan. Very difficult karena harus belajar bahasa Thai. Hafal mati saya 1 buku. Orang Thai mah belajarnya 1 bulan, 1,5 bulan. Saya 8 bulan. Extremely difficult. Seenggak bukan extremely difficult lah. Take effort ya. Tidak extremely difficult. Tidak rumit juga. Ya dihafal saja. Lalu waktu ujian 4 pelajaran sepertinya. Saya yakin saya 100 semua. Karena belajarnya 8 bulan. Lalu sedih sekali. Ego muncul. Cuma waktu announcement itu cuma lulus. Nggak ada nilainya. Aduh. Saya sudah tunggu itu. 100 gitu ya. Nggak ada. Jadi terpampang itu di mading itu cuma pan. Lulus. Aduh, tahu gitu belajarnya 3 bulan aja. Ya, jangan membanggakan diri ya. Ya, sedikit-sedikit biokin lah ya. Baik. Mengagumkan Guru Gotama. Guru Gotama telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara. Seolah-olah beliau menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi. Menunjukkan jalan bagi yang tersesat atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangha para bikku. Sejak hari ini sudihlah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Ya, dia mau jadi umat Buddha ya. Ya, berarti Potalia resmi jadi anggota Wipada. Dia jadi umat Buddha. Ya. Saudara-saudari ya, dari sutta ini kita bisa melihat ya, Sang Buddha memberi instruksi untuk kita. Yang pertama adalah merawat sila dengan baik. Yang nomor 2, not enjoying the sensual pleasure ya. Berhati-hati dengan sensual pleasure. Karena ini untuk Potalia, dia ingin jadi pertapa, jadi tidak menikmati sensual pleasure. Tapi untuk Anda umat berumah tangga, saya akan mengatakan berhati-hati dengan sensual pleasure ya. Pikirkan dengan baik, itu perlu apa enggak gitu. Lalu yang ketiga, mencapai abinya. Ya, abinya itu kemampuan luar biasa. Yaitu salah satunya adalah mata dewa, melihat kehidupan lampau ya. Lalu yang keempat, mencapai pembebasan.
melalui ketenangan dan melalui pembebasan pikiran dan melalui pembebasan melalui kebijaksanaan. Ya, jadi itu adalah samatha dan vipassana. Inilah yang diajarkan Sang Buddha kepada Potalia. Sila, bahaya dari kamaraga, pencapaian abinya, lalu melenyapkan asawa melalui samatha dan vipassana. Ya, selamat bagi Anda yang ingin menjadi pertapa. Ya, minggu depan ikut saya pulang. Daftar di Mendut. Ya, masih banyak urusan Bante. Tinggalkan semua, tenang. Di Mendut semua lengkap. Anda mau sabun ada, handuk ada, lengkap beneran. Ya, lengkap. Anda mau sabun ada, handuk ada, tumbler ada. Bilang dah apa yang nggak ada. Bante, saya takut sakit mah, promak ada, kunyit ada ya. Nanti saya sakit kepala, panadol ada. Tenang, semua ada ya. Semua ada, nggak ada yang nggak ada. Ya, sudah tinggalkanlah urusan-urusan Anda, ikut saya pulang ya. Ya. Tapi kalau saya baru mau bilang. Tapi yang ada istrinya jangan ya. Anda harus bertanggung jawab. Itu kontrak yang Anda buat 25-35 tahun yang lalu ya. Anda jangan salahkan saya ya. Itu kontrak yang Anda buat. Ya, ya, karena ini ungkapan dari Potalia ya. Kadang pemikiran umat itu bisa saja istilah di zaman kuno. Saya harus cek dulu. Ya, nanti kalau saya ketemu saya kasih tahu. Tapi ini idiom memang. Idiom-idiom kalau mereka tergugah oleh Dhamma. Yang sangat terkenal adalah ya seperti membalikkan telapak tangan, ya seperti pelita di tempat yang gelap, ya hal-hal seperti itu. Ya baik saudara-saudari, ada yang mau bertanya, mungkin sedikit pertanyaan ya, 2 atau 3 karena sudah malam, silakan. Zaman Sang Buddha tidak ada teks juga. Jadi kebijaksanaan benar itu adalah pokoknya benar. Dia mau cari sendiri atau dia mau belajar dari seorang guru. Ya kalau benar itu disebut kebijaksanaan benar. Apa itu kebijaksanaan benar? Ya secara mendasar adalah memahami anicca, dukkha, anatta. Ya dia mau ketemu sendiri, kita sebut dia Buddha. Dia ajarkan ke orang lain sama Sang Buddha. Dia ketemu sendiri terus dia nggak ngajarkan siapa-siapa, Pacceka Buddha. Dia ketemunya dari belajar dari Sang Buddha, kita sebut murid Sang Buddha, Sawaka Buddha. Sawaka artinya murid, pendengar. Ya, Sawaka Buddha. Jadi kita semua Sawaka Buddha. Ya. Oh, pokoknya yang penting menuju ke. Yang penting benar. Iya. Dan ekagata itu tidak refer langsung ke jana keempat. Setiap pencapaian jana 1, 2, 3, 4 itu ada ekagata. Ya memang secara idealnya ya kita tahu bahwa menuju pada jana keempat. Karena kalau tidak jana keempat juga tidak bisa mencapai abinya. Tapi ekagata itu ada di setiap level jana. Ya, karena namanya latihan kan berproses. Ya toh, kita latihan 8 itu. Apakah menjadi pertapa atau menjadi perumah tangga. Hanya berbeda level saja. Kalau perumah tangga ya tetap harus mengurangi kejengkelan. Bagaimanapun kan kejengkelan itu tidak baik. Anda bisa kurangi 20%, ya Anda mendapatkan manfaat 20%. Betul toh? Anda bisa kurangi 40%, Anda mendapatkan manfaat 40%. Nah kalau para pertapa itu ya diharapkan Sang Buddha bisa melenyapkan itu semua 100%. Kalau lenyap semua 100% ya kita sebut mereka arahat. Ya jadi sebenarnya bukan perumah tangga tidak perlu latihan 8 itu. Hanya persentasenya saja. Ya. Dan kalau Anda melatih itu sampai persentase banyak berhasil gitu ya. Sebagai perumah tangga tapi ke-8 hal itu berkurang sangat banyak. Biasanya memilih menjadi bhikkhu. Ya orang menjadi bhikkhu kan boleh di umur apa saja. 60 jadi bhikkhu ya bisa. 65 jadi bhikkhu bisa. Mau minggu depan ikut saya pulang ya bisa. Ya jana pertama, witaka dan wicara melemah. Jana kedua,
Witaka dan wicara lenyap total. Ya, jadi kalau orang mencapai jana kedua itu ketika dia bermeditasi, katakanlah nafas masuk, nafas keluar, tidak ada thought sama sekali. Kita sebutnya di Aryan silent, because the mind itu get silent. Nah, selama berjam-jam. Ya, kalau selama beberapa menit tidak hitung. Ya, tidak ada standarnya berapa lama di dalam sutta. Tapi saya pikir ada guru yang mengatakan setidaknya 1 jam. Ya. Jana ketiga itu semakin terkonsentrasi, ya, sehingga muncul kebahagiaan yang tinggi. Ya, untuk jana ketiga, jana keempat itu sudah abstrak. Ya, dijelaskan pun tidak bisa kita pahami lagi karena itu adalah pengalaman. Tetapi perbedaannya adalah jana ketiga itu menjadi lebih membahagiakan daripada jana kedua. Dan jana keempat itu kita masuk dalam keadaan ketenang seimbangan. Yang mana kebahagiaan yang umumnya dialami manusia itu lenyap. Aneh banget. Yang kita kenal sebagai happiness itu, kesenangan, kebahagiaan itu tidak ada di jana keempat. Tetapi keadaan yang sangat damai itu ternyata lebih tinggi level happiness-nya. Mau tidak mau kita harus pakai kata happiness karena kita kekurangan kata-kata. Ya, equanimity itu lebih comfort, ya, lebih comfort, ya, lebih tinggi daripada kebahagiaan yang masih bisa kita pahami, ya. Atau disebut Istilah bahasa Palinya adalah UPK, ya. Saya tidak tahu, nanti jangan tabrakan dengan ekagata, ya. Jadi tergantung penerjemah. Ekagata itu sering diterjemahkan single mindedness. Single mindedness. Atau gimana pronunciation-nya yang bagus? Mindedness or mindedness? Mindedness, ya. Ya, single mindedness itu ekagata, kemanunggalan pikiran. UPK itu equanimity. Tapi beda translator bisa beda penerjemahan. Ya, begitu kok ya. Lalu konimita munculnya di berapa? Di mana Pak? Nimitta itu digambarkan muncul sebelum pencapaian jana. Sebelum? Yes. Ya. Karena nimitta itu juga pada tahap tertentu bisa menjadi gangguan. Ya. Tapi saya biasanya mengajar tidak pernah membahas nimitta. Saya skip. Karena itu semua akhirnya akan ditinggalkan. Ya, saya tidak pernah bahas nimitta. Ya, ekagata yang masih dihadiri oleh 4 faktor. Nah, ketika dia tinggal 3 faktor, dia menguat. 2 faktor dia semakin menguat. Ya, ketika sukha berhenti, dia sangat kuat. That's why kenapa pencapaian abinya itu memerlukan jana keempat. Karena sebenarnya abinya itu sekadar high level concentration. Itu scientific banget. Ya, walaupun kita belum belum bisa membuktikan itu secara sains. Karena kan memang kemampuan otak kita itu juga dikatakan belum optimal di dalam sains. Jadi kalau orang mengerti jana keempat itu adalah high level concentration. Ya, the next level concentration. Ya. Saya selalu mengajak jangan merendahkan orang lain. Kalau bisa tidak merendahkan orang lain itu sudah sangat bagus. Karena merendahkan orang lain itu sangat merusak. Ya, bagaimana agar kita tidak merendahkan orang lain? Yang pertama adalah memahami setiap orang yang kita temui itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tidak lebih baik dari mereka juga. Ya, saya kasih contoh. Seseorang tidak pernah menempuh pendidikan atau hanya SD saja. Bisa kita mengatakan dia bodoh? Belum tentu. Dia bisa lahir dengan IQ yang tinggi. Ya, karena IQ itu adalah bawah lahir. Terus begitu dia masuk ke hutan, saya selalu menggunakan perumpamaan yang sama ya. Anda mungkin sudah pernah mendengar. Begitu dia masuk ke hutan, dia mengerti semuanya.
Yang mana arah angin, utara, selatan dia masuk, dia tidak tersesat. Yang mana yang beracun, yang mana obat herbal, yang mana ular beracun, yang mana ular tidak beracun. Semua beserta hal-hal yang biasanya tidak diperhatikan orang. Saking luar biasanya, dia lihat saja dia tahu, oh ini dekat sini ada harimau. Mungkin jauhnya tidak dalam jarak begini-begini. Kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Pertanyaan saya, apakah itu bukan knowledge? Itu adalah knowledge, ya. Padahal dia tidak sekolah. Lalu kita misalkan sekolah tinggi, mungkin kita menghardik dia bodoh, ngejudge dia bodoh. No. Dia hanya mengembangkan pengetahuan yang berbeda, ya. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin dia buta huruf, ABCD saja tidak tahu. Tapi kalau kita masuk ke hutan itu benar-benar hutan belantara, benar-benar hutan belantara itu bahkan tidak ada jalannya. Jadi kalau Anda ke satu hutan masih ada jalannya, itu bukan hutan, ya. Itu Anda anggap hutan tapi bukan. The real hutan itu bahkan jalan aja nggak ada. Ya, jadi bisa dikatakan Anda belum pernah ke hutan yang beneran, ya. Lalu terperangkap di sana, mati, ya, mati itu ular, kalajengking, ya, jamur beracun, ya, mati, ya, ya. Tidak merendahkan orang lain, belajar melihat setiap orang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nomor 2, bukankah setiap orang adalah menjalani karma baik dan karma buruk masing-masing? Kita juga menjalani karma baik, karma buruk kita. Mereka juga menjalani karma baik, karma buruk mereka. Hal yang sama. Kita sama-sama adalah makhluk di dalam samsara. Ya, tidak bisa kita tinggi hati karena hal itu. Begitu kita sudah mulai bisa melihat orang lain seperti halnya kita, ya, kita seperti halnya orang lain. Sifat merendahkan orang lain itu akan berkurang drastis. Ya, sombong itu di bahasa Indonesia sudah ada 2 makna. Ya, tetapi sombong yang selalu dianggap karma buruk yang besar menyakiti makhluk lain itu adalah dia sombong dengan merendahkan orang lain. Ya, in the beginner level, kita cerita beginner level, saya selalu fokus pada hal itu, ya. Baru belajar memahami bahwa kita adalah makhluk yang sangat self-centered, ya. Kita sangat self-centered. Segala sesuatu itu kita kaitkan ke diri kita. Ya, ini sudah sedikit intermediate, tapi yang beginner kan harus dibawa ke intermediate. Memahami kita itu self-centered. Jadi jangan sampai sifat self-centered kita menyakiti orang lain. Walaupun naturally-nya kita self-centered, tapi orang lain itu bisa tersakiti oleh ego kita, cara bicara kita yang seenaknya dan sebagainya, ya. Dan bagaimana supaya kita bisa mengurangi self-centered kita? Belajar membahagiakan orang lain, meta. Kalau Anda ingin bahagia, orang lain juga ingin bahagia. Karena dunia ini bekerja dengan hukum alam. If you give happiness, then happiness will return to you. So you give happiness, then happiness will return to you. Ya, ketika kita praktik berdana itu adalah training langsung untuk mengurangi sifat self-centered kita. Semua ajaran Buddha itu based by training. Ya, based by training. Dana, sila, samadhipanya itu training. Ya, itu yang akan saya sampaikan ke orang sombong tapi baru mulai belajar dhamma. Ya, ya. Dia nggak mau terima, Bante. Ya wajar, namanya sombong. Nah, gitu ya. Ya silahkan, ya sama-sama. Bisa, tapi dia lebih sulit. Karena dia nomor 8. Tapi caranya sama. Samatha dan Vipassana. Melihat munculnya kemarahan bahkan pada tahap awal. Itu bisa dilakukan karena pikiran kita sudah mulai tenang. Air yang berlumpur itu, Anda bisa lihat kotoran itu setelah menunggu airnya itu
kotorannya turun, mengendap ya. Jadi orang berpikir mampu melihat, menyadari kesombongan muncul bahkan pada tahap awal, tahap menengah dan tahap akhir. Ya, itu vipassana. Itu wisdom. Kita melihat kemampuan itu adalah perhatian benar. Tetapi itu juga didukung oleh ketenangan pikiran. That's why bagi saya samatha vipassana itu kita latih untuk hadir bersama. Anda mau fokus samatha dulu boleh, mau fokus vipassana dulu boleh, tapi keduanya perlu dijalani. Vipassana itu salah satunya adalah Buddha's instruction. Study the Dhamma itu vipassana. Baik, instruksinya sama actually. Ketika kita melihat kemarahan muncul, kita boleh menyadari kalau Bante Panyawaro. Disadari saja kemarahan akan turun. Atau Anda suka dengan metode saya. Kita tenangkan kemarahan itu dengan mindful breathing. Karena kita praktek nafas masuk, nafas keluar. Walaupun marah di sini, kita menyadari nafas. Actually kan sama-sama menyadari ekagata, manunggal pada satu objek, betul? Hanya saya based by nafas. Bante lain menyadari fenomena yang muncul itu. It's the same thing. Lalu munculkan vipassana. Perenungan-perenungan. Ya, setelah juga boleh, biasanya setelah, karena kan kita sedang menurunkan ini. Lalu berhasil, kemarahan turun 60%, 70%. Lalu supaya kemarahan tidak muncul lagi di waktu-waktu besok, kita renungkan dhamma-dhamma yang sudah kita pelajari. Jadi dia naik, kita reduce, betul ya? Lalu kita belajar vipassana. Belajar merenungkan dhamma-dhamma yang baik. Dengan begitu next time dia tidak terlalu sering naik lagi. Dan kalau naik pun intensitasnya tidak setinggi kemarin. Inilah proses yang terus kita lakukan. Kesombongan persis sama. Ketenangan dan kebijaksanaan. Hanya dia lebih lembut. Bahkan Bante Anuruddha pun kesulitan melenyapkan kesombongan. Dia lembut ya. Selain lembut, Sang Buddha mengatakan mana ini, sifat pembanding ini adalah satu-satunya kotoran batin yang masih punya manfaat di tahap awal. Ya, iya, karena suka membandingkan itu bisa jadi motivasi. Saya nggak mau kalah, saya mau juara satu. Ya, dan kita bisa melihat sifat membanggakan diri itu tidak serta-merta langsung merusak. Kecuali kita membahas advance dhamma, ya toh? Tapi kalau kita membahas daily life, orang Amerika semua itu diajari untuk membanggakan diri. Tetapi ya hidup baik-baik saja. Ya betul ya. Makanya unik, mana itu sifat pembanding adalah satu-satunya kotoran batin kata Sang Buddha yang masih memberi manfaat di tahap awal, tetapi akan merusak di tahap berikutnya. Ya begitu Ci. Anumodana ya. Saya setelah ditanya begini nggak boleh sombong lagi. Ya. Kalau saya sering sombong ganti nama nanti nggak dipanggil Abijato lagi. Ya. Saya mau bilang Anuruddha ganti nomor 8, aduh lebih jelek lagi. Kalau Anuruddha masih murid unggul Sang Buddha ya. Aduh, saya mau bikin nama yang lebih keren ternyata tidak beruntung saya ya. Dapatnya nomor 8 ya. Ya.